Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz muda yang kita banggakan. Beliau Ustadz Yusuf Mansur. Marilah selanjutnya kita ikuti kuliah tauhid yang diselenggarakan oleh PPPA Darul Quran Bojonegoro bekerjasama dengan PPPA Darul Quran Surabaya serta bekerjasama dengan toko buku Togamas Bojonegoro. Marilah kita ikuti kuliah tauhid bersama beliau Ustadz Yusuf Mansur. Kepada beliau tafadhol, disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini milik Allah. Ini harus kita sepakati dulu. Kalau kita enggak sepakati yang satu ini, maka kuliatul tauhid tidak akan berkembang. Sederhana kok. Dunia ini punya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan modal percaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, selesai persoalan sudah. Ada mobil di showroom, punya siapa? Benar. Mobil di showroom punya siapa? Kalau punya Allah, tinggal ambil dong. Ntar, saya ulangi, pelan-pelan aja. Saya tanya showroom punya siapa? Jawabannya punya Allah. Kalau punya Allah, berarti bisa diambil loh. Gimana? Emang Allah butuh uang saudara? Emang Allah transaksi surga pakai uang? Miskin sekali Allah, Allah masih perlu uang kita. Toko emas punya siapa tuh emas? Bingung.
Emas di toko emas, emas di toko emas punya siapa? Dia bingung ya? Mau jawab punya Allah, tapi yang punya toko. Mau jawab yang punya toko, nyatanya punya Allah. Iya, bingung dia. Naik bus, yang kita naikin bus siapa? Nggak usah bayar loh mas. Uang bus yang punya Allah. Bayar juga ke siapa? Coba jajal, masuk ke showroom, minta kuncinya, bawa mobilnya. Kalau nggak berani showroom mobil karena nggak bisa bawa mobil, masuk showroom motor. Masuk showroom motor, minta kuncinya, bawa pulang ke motor. Datang ke toko emas, minta kunci itu berangkas, minta kunci itu etalase, lalu ambil emasnya. Berani? Digebukin Ustaz. Semua juga ada caranya. Semua ada caranya. Ada air di depan saya. Ada air di depan saya. Saudara mengenali saya sebagai pemilik air ini. Saudara nggak permisi. Yuh, saya jentil. Apaan nih? Tapi ketika saudara kemudian, permisi Pak, airnya boleh saya minta? Kita datangnya sopan, kita minta baik-baik. Dikasih tidak? Dikasih. Oh silakan mas. Mau tanya ya, ini sendal siapa ya? Oh sendal teman saya. Yang mana ya? Ada di sana. Ada apa ya? Saya mau pinjam sendalnya. Oh nanti saya sampaikan. Nggak kenal sama yang punya sendalnya, terlalu jauh. Tapi kenal sama yang temennya yang punya sendal, dapat juga tuh sendal. Kalau enggak minta, langsung datang, langsung masuk, langsung ngambil, ada risiko hukum. Udah kenal kan Allah yang punya? Ya, minta. Minta, sederhana banget. Ud'uni astajib lakum. Ya, minta sini, aku akan bagi. Salat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tahajud. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai salat, kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau kan yang punya showroom yang di sono noh. Saya pengen nih kuliah bawa motor. Saya pengen kerja pakai motor. Saya nggak punya duit, saya punya yang Engkau ya Allah. Minta terus. Dengan cara-caranya Allah, motor di showroom itu nyampe aja ke rumah. Ada aja kejadian. Mas, temenin saya yuk. Mana? Kita lihat-lihat motor. Masya Allah. Ayo. Saya baru aja berdoa mas, supaya bisa punya motor. Masa? Iya. Ya udah kalau gitu beli 2. Hah? Beli 2? Bener? Iya, ayo kita beli 2. Kok mas baik banget sih? Ya lagi tumben nih. Bener-bener dibeli 2. Berapa motor ini? 12 juta. Ya udah beli 2. Helmnya sekalian, jaketnya sekalian. Kita hampir-hampir tidak percaya. Tetangga yang kita kenal sebagai penghuni rumah baru, tetangga yang kita kenal sebagai penghuni kontrakan baru, tetangga yang baru kenal kira-kira 2-3 minggu, masa sudah membelikan kita nih motor? Tapi nggak penting, nggak percaya, yang penting make.
Saudara, tidak dibuka tuh rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada yang ngaji sama saya di televisi, baru dia paham. Subhanallah, tetangga itu datang hanya selang 1 malam setelah saya tahajud. Berarti tetangga ini belum tentu manusia. Paham tidak? Belum tentu orang ini. Kalau ada pesantren, ada ulama, ada kiai yang kita kenal, memelihara dirinya, tidak meminta, memelihara dirinya, tidak datang ke pemerintah, memelihara dirinya, pokoknya mah mau bangun wes doa, mau bangun tahajud, mau bangun gerakin santri khataman, mau bangun sholawat. Lebih cepat daripada yang datang ke rumah-rumah orang, lebih cepat daripada yang datang ke pemerintah, lebih cepat daripada yang ngandelin bantuan dari Arab, lebih cepat. Ada aja judulnya, ada seorang anak lah masuk ke pesantren. Saya masukin anak saya yai di pesantren. Oh ya, dari mana? Dari Bojonegoro. Siapa namanya? Ismail yai. Oh ya sudah, mana ijazahnya? Ijazahnya nyusul yai. Nyusul. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi sudah lulus. Sudah. Boleh nggak saya langsung taruh di sini anaknya? Boleh. Ya sudah, saya terimalah anak kelas. Tapi yai, anak saya bandel sekali. Nggak apa-apa. Pokoknya masuk sini aja. Insya Allah nanti beres. Ditelatenin sama kiainya. Lalu orang ini minta izin, saya mau lihat-lihat pesantren yai. Boleh, monggo. Lihat pesantren. Loh, kok ini belum dibangun kiai? Lagi proses. Insya Allah nanti ada rezekinya. Dah kiai, saya yang bangunin. Dibangunin sama nih wali santri. Wah, 3 bulan 4 bulan kelar. Percis kelar, anaknya kabur. Wah, ini kok gak ada anaknya. Orang tuanya telepon. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Maaf ya, anak saya pulang. Oh, terus gimana? Ya udahlah, anak saya biar saya pindahin ke tempat lain. Bos, ini anak sama bapaknya belum tentu manusia. Oh, keren. Ini anak sama bapaknya belum tentu manusia. Tugas dia adalah membantu dengan kacamata manusia, membantu dengan perilaku manusia, membantu dengan aktivitas yang kalau kita lihat dia adalah seperti manusia biasa. Lapar, nggak ada duit, yang dilihat bukan warteg. Lapar, nggak ada duit, yang dilihat bukan warung bebek. Lapar yang dilihat bukan tukang bakso, tapi lapar yang dilihat masjid. Temennya bingung, kita lapar ke masjid nih, mau makan tromol. Kita berdoa di sini, kita minta sama Allah makanan, nanti Allah yang aturin. Iya dah, sholatlah duha. Nggak lama datang seorang yang kita kenal sebagai merebut masjid. Merebut masjid ini kemudian melihat kita sholat sama teman kita. Lalu dia menyapa, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Lagi duha? Iya pak, permisi ya, lagi duha. Iya dah, saya kerja dulu ya mas. Oke, boleh. Maaf loh pak, ganggu. Nggak ada apa-apa. Sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allah. Naik lagi rokat yang kedua, temennya juga begitu rokat kedua. Waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Selesai, disapa lagi sama merbotnya. Assalamualaikum, salam. Sudah selesai sholat duanya? Ya alhamdulillah, udah 8 rakaat. Di serambi masjid sudah saya siapin buat ngetehnya. Repot-repot Pak, nggak apa-apa. Ternyata bukan cuman teh, ada mie, ada nasi, ada telur. Oh Pak, ini makan loh Pak. Nggak ada apa-apa. Pasti jenengan ini dari tempat yang jauh kan, dari Jakarta kan. Pak, makan aja, makan. Kok Bapak nggak makan? Saya sudah. Ya minum lah Pak. Udah, buat situ aja. Makan nih berdua, tak. Sebenarnya tujuan adik-adik ini mau kemana? Ada ke tempat saudara Pak, tapi kami kecopetan. Nggak ada duit. Iya Pak, nggak ada. Subhanallah ya, nggak ada duit tetap makan ya. Makasih loh Pak, jarang-jarang nih masjid ada merbotnya baik kayak Bapak. Ya begitulah Allah. Udah mau ngasih makan hambanya, pasti dia kasih makan. Pak, permisi ya, kita lanjut dulu jalan. Nggak perlu diantar nih. Nah, perlu Pak, udah dekat kok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Saya Ahmad. Kira nanti kapan-kapan saya mampir sini apa? Oh kapan aja boleh. 2-3 bulan kemudian melintas lagi ke situ, bawa mobil sendiri. Ingat pernah dijamu memerbot yang namanya Ahmad. Turun. Tanya ke kanan, nengok kiri. Akhirnya ada orang satu, Pak, merebut masjid Pak Ahmad di mana ya? Ahmad yang mana ya? Orangnya gini. Merebut masjid itu ya saya aja, nggak ada yang lain. Ada Pak, 2 bulan yang lalu saya makan di sini, saya udah mulai merinding nih. Cerita begini aja udah mulai merinding. Tuh ada Pak, saya dijamu kok di sini. Tak ada Pak, wong saya dari masjid ini berdiri sampai roboh lagi. Sampai sekarang didiriin lagi. Ya cuman saya ini merebutnya, nggak ada lagi yang lain. Waduh, kemarin siapa ya? Anda perlu tahu saudara. Dan Allah nggak bakalan bukain juga. Dan rata-rata Anda, saya, kita, kalian semua, Allah mengatakan kalau nggak perlu dibuka, nggak bakal dibuka rahasianya, nggak bakal dibuka. Begitu turun dari mobil dijemput lagi sama malaikat Allah yang satu ini. Anakku balik lagi sini, mau makan lagi ya? Enggak Pak, mau nemuin Bapak aja nih. Saya kemarin makasih loh udah dijamu, saya bawa makanan. Oh makasih ya. Padahal Pak, ini orang nggak ada. Bisa nggak sih buat Allah saudara tetap pakai mobil walaupun nggak punya? Bisa banget. Emangnya mesti beli buat pakai? Ada orang kemudian beli mobil, lalu saudara dibilangin bisa nyetir nggak? Bisa Mas. Kita usaha rental ya. Saya yang beli, situ yang bawa. Terus kalau saya pergi kemana-mana, bisa sekali nyetirin saya. Bisa Mas. Ya sudah, ternyata orang ini nggak pernah pergi. Nggak pernah pergi. Penyewa ada, tapi tetap punya waktu buat make. Saudara make, subhanallah. Sepakati dulu punya siapa dunia ini? Punya Allah.
Biar dia yang atur buat kita, jangan kita ngatur sendiri. Kalau kita ngatur sendiri, kita perlu ngisi formulir. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, besarnya DP, besarnya angsuran. Itu kerjaan kita tuh begitu. Akhirnya kita ngatur sendiri. Jangan, biar Allah aturkan. Kalem aja, kalem. Pengen emas. Tiap pagi selawatin jarinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suaminya bingung, ngapain sih dek? Kamu ngusap-ngusap jari ya. Saya doa bang, mudah-mudahan di jari ini ada emas. Iya. 2 jari sekalian, sama leher kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Allah mau punya cerita. Allah punya cerita. Staf saya namanya Erlan. Nggak pernah bermimpi bakal punya duit 700 juta. Nggak pernah bermimpi. Dia staf saya paling lama. Ini ilmu nggak pakai sedekah loh. Belum. Saya tidak bicara sedekah di sini. Muka saya ini udah muka sedekah. Pokoknya kita habis selesai ceramah, siapa yang bawa cincin siniin. Siapa yang bawa gelang siniin. Percaya Allah bakal ganti, insya Allah akan ganti. Bawa duit siniin, kamera siniin. Iya, ini kamera kalau disedekain, masya Allah. Bawa duit nggak? Duit bawa. Berapa duit? Berapa? 30.000. Kamera berapa duit? Hah? 3 juta? 5 juta? Lebih banyak 30 apa lebih banyak 5 juta? Iya beneran nanyanya. Lebih banyak yang mana? 5 juta. Alhamdulillah sudah azan. Kita sama kayak Jakarta sini ya. Baik, kita sholat dulu. Kita teruskan atau cukup? Kameranya belum disedekain loh. Nanti kabur. Ustaz. Oke, kita sholat dulu ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kita tentang iman. Maaf saya tidak melihat jam sehingga keburu azan. Ini tidak elok buat saya, tapi mudah-mudahan Allah mau maafkan saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Satu lagi. Perhatian. Tidak usah salaman. Tidak usah cium tangan. Tidak usah melok. Oke? Biarkan saya berkeliaran sendiri. Enggak usah foto-foto. Setuju? Oke. Assalamualaikum. Sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Kameranya mana? Sebelum kamera apa? Hah? Oke, 700 juta. Ada sahabat saya, staf paling lama salah satunya. Dari 2004 beliau itu mengabdi. Nggak ada cerita ngumpulin duit, nggak ada. Kerjanya pokoknya berkhidmat. Gajinya segitu-gitunya aja. Subhanallah, belum lama beliau dipanggil istrinya ke kampung di Kediri. Lalu ternyata kakaknya istri atau kakak ipar ya, itu sudah meniatkan bagian usaha buat Erlan dan istrinya. Kaget sekali mereka berdua, ternyata bagian itu 700 juta rupiah.
nggak ada angin, nggak ada apa, subhanallah. Buat kemudian ibu dan bapak semua, andai dipahami bahwa semua adalah milik Allah, benar-benar urusan kita bukan dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah saja. Sanggup gak sih saudara seperti para waliullah yang kita dengar, buka pintu Mekah, buka pintu Mekah, sanggup gak sih? Jawabannya adalah bisa jadi sudah begitu banyak orang yang merasakan, tapi tidak ada yang dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang pengen sekali pergi haji ke Baitullah, dia berdoa sepanjang siang, sore, petang, malam, pagi untuk dia bisa pergi haji ke Baitullah. Setiap ngelihat orang beriringan mengantar calon jemaah haji, hatinya menangis. Kapan dia bisa pergi ke Baitullah? Terus menangis. Hingga tiba-tiba dapat satu kabar bahwa ada orang kepengen memberangkatkan beliau pergi haji. Dipertemukanlah orang ini, lalu kemudian bilang, nanti saya uruskan. Orang ini tidak pernah ngelihat pasportnya kecuali pada saat foto dan pengambilan. Semua diurus oleh orang tersebut dan travelnya. Hingga kemudian dia sudah berada di lautan jamaah yang sedang tawaf di Baitul Al-Haram. Kemudian kembali lagi ke rumahnya, membawa berita bahwa dia sudah pergi ke tanah suci. Ketika ditanya teman satu kloternya, mana? Saya ini ikut travel. Disangkutinnya ke teman-teman yang Singapura sama Malaysia. Oh, jadi nggak ada yang orang Indonesia. Nggak ada. Teman sehotel saya orang Singapura, orang Malaysia. Saya pun berangkatnya ke Singapura dulu. Oh, gitu. Terus di sana gimana? Ya ketemu di sana sama orang Indonesia begini begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlalu kecil nampaknya buat Allah untuk membuat pesawat khusus buat dia, untuk membuat bandara khusus buat dia, untuk membuat travel khusus buat dia, untuk membuat imigrasinya bahkan khusus buat dia. Jadi pada saat dia dijemput, mari Pak, kita foto buat bikin paspor. Dari mulai yang jemput sampai kantor imigrasi, semua tidak ada yang manusia, semuanya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya para waliullah, Pak, kekasih Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan ilmu mukasyafah, set dibuka. Dan gak sembarang orang. Bahkan seorang Siti Maryam, ibu dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, perlu dulu dia bertanya, siapa engkau? Ketika ada seorang laki-laki datang masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Pernah dengar cerita itu? Siti Maryam berkholwat, berzikir, menyepi di kamar, lalu datang seorang laki-laki, dan laki-laki itu udah di kamar itu, tiba-tiba buk di depan, berwujud laki-laki di depan. Di dalam Quran diberitakan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya.
Siti Maryam pun tidak mengenali kalau itu malaikat. Makanya dia bertanya. Aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kamu ini laki-laki bertakwa, tidak semestinya kamu ada di kamarku. Tapi apa kata laki-laki ini? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Jangan takut wahai Maryam, aku ini adalah Jibril. Luar biasa. Lah sekelas Maryam, Pak, nggak kenal kalau itu malaikat, apalagi sekelas kita. Pasar punya siapa? Punya Allah. Sudah, langsung masuk pasar, ambil aja ikannya. Ambil dagingnya. Hah? Gak mau. Maunya yang susah sih. Kalau Tuhannya duit, yang miskin bertambahlah miskinnya, yang kaya tidak pernahlah dia kaya. Apa susahnya buat Allah menyiapkan satu pasar, saudara masuk ke pasar, dalam keadaan pasar itu bukan lagi pasar manusia. Aduh, Allah mah Pak, ente mesti belajar ilmu yang begini. Saya cuma mengerti sedikit saja. Ya Rabb, kayaknya sudah cukup lah sudah. Udah berlebih. Sampai kita diajarkan permintaan yang abadi dari Allah, yakni permintaan akan surganya Allah. Saudara sholat 2 rakaat. Saya pengen ke pasar ya Allah. Kalau nungguin duit, suami saya nggak pulang-pulang nih. Udahlah, pasar punya engkau kata Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke pasar, bawa itu apa? Apa namanya? Apa sisanya? Cinjing, keranjang. Ragu-ragu dia, nggak punya duit ini. Mau belanja apa? Mau lihat-lihat doang. Tapi kata Ustadz, masuk aja. Ya wes lah, bismillah, masuk aja. Ada tukang ikan manggil. Bu, sini. Mau ikan yang mana? Yang mana ya? Yang mana saja lagi bagus nih, lagi murah. Dalam hati dia mikir, oh kirain mau dikasih. Yang mana aja lah Pak. Ya sudah, nilai merah ya. 1, 2. 4 Pak. 4 baik. Timbang tak. Sekian kilo. Pas dibungkus, trek. Seseorang dari kanan masuk. Set. Marhamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Beli ikan. Ikan apaan? Nila merah. Bang mau dong saya kayak dia. Samain berapa kilo tuh? 4 kilo. Saya 4 kilo. Sendirian datangnya? Enggak. Sama Allah. Oh, sama Allah. Iya. Ya udah. Udah belanja yang lainnya? Belum, baru kesini doang. Berapa Pak? 23.000. Enggak, 2 tuh. Oh, 2 46.
Si Maryama tadi marhamah bilang, nggak usah, nggak enak. Papa sekali-sekali bayarin. Ayo kita cari yang lain buat anak-anak kita. Udah ini aja nggak apa-apa, pakai garam aja. Oh jangan dong. Belum beli tempe, belum beli tahu, belum beli daging. Masya Allah. Beli beras kalian ya, Masya Allah. Belanjaan dia cuma nyiapin 1 tenteng, ternyata dia pulang bawa 2 tenteng. Subhanallah. Yang belum pernah jajal pasti mikir. Yang sudah pernah jajal ilmu ini pasti bertakbir, Allahu Akbar. Yang pernah merasakan ilmu seperti ini pasti bertasbih, Subhanallah. Dia akan mulai nih mengingat nih 1-2 cuplik kejadian-kejadian hidup dia. Lagi pengen ikan bakar, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doyan ikan bakar enggak? Masya Allah, tadi baru kepikiran. Oh dadak nih. Subhanallah. Ibu pikir tetangga yang nganterin ikan bakar wajib itu tetangga. Wajib dia manusia. Mana ada yang wajib? Saya pengen air minum, tinggal ngangkat tangan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini panitia mana? Gak ada yang bukain tehnya, gak ada yang bukain botolnya. Mudah-mudahan ada yang naik ke panggung. Amin. Nih, belum tentu orang. Mantap. Lihat, nggak perlu jalan, nggak perlu ngambil. Loh ini bukti loh. Kalau saya minta yang bukan air putih, tinggal berdoa lagi. Pengennya sih kopi nih. Es gaya wes. Ini mesti orang, bukan malaikat. Karena malaikat nggak perlu foto. Makasih Ustadz. Minum dulu. Syukuri apa yang ada ya. Siapa tahu habis bersyukur dapat kopi ya. Selamat buat yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya. Amin. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah. Saudara berpikir, oh berarti yang datang tadi itu malaikat ya Ustadz ya? Yang nanya belanja apa? Saya perlu mengatakan buat saudara semua, belum tentu malaikatnya cuma dia. Belum tentu malaikatnya cuma dia. Tukang ikan ini kenapa dia manggil? Bu, sini. Bisa nggak sih Allah menyulap satu pasar menjadi pasarnya malaikat, isinya sama malaikat? Sangat bisa. Jumlahnya banyakan dia kok. Kita ada matinya, dia nggak ada matinya. Dan jaminan dari Allah bakal turun buat kita semua. Kapan? Nanti di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan yang turun bukan cuma satu, Allah bilang tatanazzalul malaikatu warruhu, satu peleton Allah turunin, dan berikut jenderalnya yakni Jibril. Jangan sampai lolos tuh. Saya aja udah niat nih, bismillahirrahmanirrahim, niat ngejar malam Lailatul Qadar. Karena di hari-hari biasa aja pada berterbangan, berkeliaran, mencari kita, memberikan rezeki buat kita, menyelamatkan kita. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian berangkat pergi. Malaikat sudah mendahului saudara semua, menyapu jalan. Ada yang menyerupai lampu merah. Habis lampu hijau apa? Kuning. Habis lampu kuning, merah. Ini lampu semuanya merah. Bingung kan? Saya tuh ya membiasakan diri melihat apapun sekarang. Oh, ini Allah. Kenapa merah semua? Macet di mana-mana. Keluar sumpah serapah dari kita. Waduh, macet. Padahal itulah sekelompok malaikat yang menjaga kita, memperlambat kita, sehingga kecelakaan di depan bukan hak kita. Ada truk melintang, sadang, kita nggak bisa bergerak. Lalu kita bilang, ini truk nih